dan juga ada data berdasarkan waktu, yakni time series dan juga cross sectional, serta data yang berasal dari sumber, yakni primer dan sekunder. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Amiruddin. Amiruddin silakan, mau nunjuk siapa? Amiruddin mau nunjuk siapa? Silakan NPM aja langsung. Silakan. Kayaknya nggak mau ya Amiruddin nunjuk orang ya. Bingung, Pak, mau nunjuk siapa? Bapak aja lah nunjukinnya. Oke, kalau gitu balik lagi nih ke siapa di situ? Abah lagi deh. Bang, mau nunjuk siapa, Bang? Aku kasih otoritas nih, silakan. Boleh Pak. Oke, sebentar Pak. Eh, oke, Kila Pak, Kila Pak. Sakila Pak. Oh, Kila, mana Kila? Aku Bapak. Nah, silakan Kila. Oke, jadi minggu kemarin itu aku membahas tentang, kan pertama kuis, terus habis itu membahas sedikit tentang data. Data itu merupakan segala fakta maupun angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Nah, data ini digunakan untuk penelitian. Tujuan datanya itu untuk diolah, dianalisis untuk menjawab pertanyaan, karena tidak semua data itu digunakan dalam penelitian. Terus ada jenis-jenis data ditinjau dari cara memperoleh itu ada primer sama sekunder. Primer itu data yang diperoleh langsung dari sumber data. Terus yang kedua ada sekunder. Sekunder itu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dari riset terdahulu, terus BPS, terus laporan-laporan. Terus ditinjau dari tingkat keterukuran variabel penelitian itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu data yang bisa diukur dengan angka atau data yang tidak bisa diangkakan. Kalau kuantitatif itu data yang bisa diangkakan atau dikuantifikasikan, data yang dapat diukur. Terus habis itu berdasarkan tingkat pengukuran atau skalanya itu ada data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Data nominal itu kayak status, domisili, terus kalau data ordinal itu berbeda tapi ada urutannya gitu, ada rankingnya. Kalau data interval itu ada jaraknya. Kalau data rasio itu ada skala perbandingannya. Terus selanjutnya juga ada berdasarkan waktunya, ada time series itu rentang waktu. Terus kalau misalkan cross section itu di suatu waktu tertentu. Terus ada juga data discrete dan kontinu. Data discrete itu penghitungan. Terus kalau data kontinu itu pengukuran. Mungkin sekian dari saya, Pak. Makasih. Kasih Kila. Bagus nih, kayaknya minggu depan bisa jadi ke depan nih kalau gitu gantiin ya. Makasih Kila. Udah kasih jempol barusan Kila. Oh Kila, mau nunjuk siapa? Saya mau nanya ke yang kamu tunjuk. Boleh Syaira. Siapa? Syaira, Pak. Syaira, mana Syaira? Raise hand. Syaira hadir. Oke. Syaira, kalau data primer itu contohnya apa sih? Contoh? Bukan definisi ya, contohnya apa? Oke, contoh data primer adalah kemarin ada Bapak Bang Fedri itu bertanya kepada kita kayak domisilinya di mana. Nah, itu kan nanyanya secara langsung. Jadi itu adalah contoh data primer karena diperoleh secara langsung ke sumbernya. Oke, bagus. Syaira, mau nanya siapa? Menunjuk siapa? Karena sekarang jam 7.32 NPM 32, Pak. NPM 32 ada nggak? NPM 32 sambil dilihat sama dirimu. Ada nggak NPM 32? Ternyata tidak ada, Pak, NPM 32. Ya udah kalau gitu yang ada di layar aku ada Rachel. Rachel Keisha Manik, silahkan. Ada? Hadir ya, Rachel. Ada Bacang di sini. Rachel?
Oke, Pak. Kedengaran suara saya? Iya, Pak, kedengeran Pak suaranya. Oke, kalau Rachel datang ke BPS, nanya ke orang BPS, nanya buku, nanya tentang jumlah penduduk Kota Bandung misalkan. Itu data primer atau data sekunder? Eh, Data sekunder, Pak. Kenapa? Karena kalau data sekunder itu harus ngelihat ke dokumen-dokumen lagi dulu. Jadi sumbernya itu nggak langsung gitu karena dia harus melihat data yang sudah tercatat dulu mungkin, Pak. Ya kan saya tadi nanyanya ke orang ya, ke petugas BPS-nya, bukan nanya ke ya. Jadi data primer, data sekunder. Eh Yang ditanyanya orang BPS, data primer, data sekunder. Data Data apa ya? Ya, tapi kayak sekunder sih kayaknya, Pak, karena kalau orangnya mungkin nggak tahu langsung harus ngelihat data-data yang sudah tercatat terdahulu gitu, Pak, mungkin gitu. nah ini nggak boleh kalian judgement kepada sumber data. Mungkin dia bego Pak, mungkin dia nggak tahu, nggak boleh peneliti kayak gitu ya. Ah ya, Pak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi nanti lihat dulu informasi apa yang akan digali ke orang BPS tadi. Apakah memang nanya data jumlah penduduk atau misalkan nanya tentang apa namanya kondisi sosial ekonomi misalkan gitu ya, atau nanya tentang pendapat bisa aja kayak gitu ya Rachel. Nggak apa-apa Rachel. Thank you Rachel jawabannya. Makasih, Pak. Oke, saya lanjutkan ya, sesuai dengan apa yang kita bahas minggu kemarin. Hari ini saya akan melanjutkan apa namanya eh, data dan variabel gitu ya, bahwa jika kita ingin melakukan satu proses penelitian, eh, tidak mungkin kita memahami apa itu data ya. Jadi Anda memang harus menguasai secara mendalam apa namanya sebentar, secara mendalam proses penelitian yang dilakukan ya. Nah, baik untuk teman-teman dari ilmu sosial lainnya, bahwa eh, tingkat pengukuran ini merupakan satu konsep penting yang tidak boleh Anda lupakan gitu ya. Data nominal, data ordinal, data interval, data rasio itu tidak boleh Anda lupakan. Misalkan Vira nanya nih dari PMM karena dia dari jurusan bahasa misalkan. Ingin nanya tentang pemahaman kepada responden kepada misalkan apakah Bapak Ibu memahami bahasa daerah yang diberikan oleh orang tua masing-masing misalkan. Jawabannya kan ya dan tidak. Gitu ya. Ya dan tidak itu kira-kira skala apa ya Johan ya? Aku dengeran Johan masih di mute. Ya Pak, putus-putus tadi. Ya kira-kira kalau ya dan tidak itu skala apa? Nominal Pak. Nah gitu kan. Kan nggak ada ukurannya. Jadi Vira juga bisa melakukan satu proses pengumpulan data yang menggunakan datanya hanya nominal saja. Gitu ya. Atau misalkan gini, Amiruddin misalkan bertanya, apakah Bapak, Ibu, Saudara menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa utama di rumah misalkan, gitu ya. Jawabannya adalah sering, kadang-kadang tidak pernah. Lanita itu skala apa tuh? Lanita. Ya, kenapa, Pak? Baik-baik saja, saya nggak kenapa-napa, saya baik-baik aja. Makanya dengerin kalau saya lagi ngomong. Hei, sering kadang-kadang tidak pernah itu skala apa? Sering dan tidak pernah itu nominal, Pak. Ya Allah. Salwa bisa bantu saya?
kalau menurut saya ordinal, Pak. Nah, skala ordinal. Makanya Lenita dengerin, hey. Ya, skalanya skala ordinal. Sering, kadang-kadang, tidak pernah. Makasih, Salwa. Oke ya, saya akan lanjutkan. Ini rangkuman dari yang sudah kita lihat kemarin nih. Banyak sekali penggolongan data gitu ya, penggolongan data yang harus Anda pahami gitu ya. Cuma yang utamanya adalah yang ya semuanya juga harus tahu sih. Nominal, ordinal, interval, dan rasio gitu ya. Nah, untuk data tunggal dan data kelompok minggu kemarin lagi semester kemarin gitu ya, kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengelola atau memanage data yang tunggal atau data yang bentuknya kelompok. Saya nggak tahu apakah teman-teman dari PMM sudah dapat statistik sosial, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita mengolah ini di dalam statistik sosial, gitu ya. Nah, sedangkan berdasarkan sifatnya, tadi berdasarkan penghitungan atau berdasarkan pengukuran. Kalau misalkan Anda waspada, gitu ya, tadi siapa terakhir itu? Rachel ya? Rachel dengar saya nggak? Iya, Pak. Rachel mau nunjuk NPM berapa, Rachel? Mungkin NPM 17, Pak. Syarifah, dengar saya? Pak. Oke. Apa sih data diskrit itu? Data diskrit itu data yang berasal dari perhitungan. Kalau kontinu berasal dari pengukuran, Pak. Makasih, Syarifah. Nah, Makasih, Pak. kalau menghitung kan sebetulnya bentuknya angka tuh ya. Bisa juga dikaitkan dengan data nominal, dengan data tunggal misalkan. Nanti pada saat pengolahannya, gitu ya. Kalau pengukuran, misalkan karena itu datanya kontinu, kita bisanya ke data interval dan data rasio. Gitu ya. Jadi, Anda harus sudah mulai, mulai dapat melakukan tabulation cross gitu ya. Kalau ini hanya data time, hanya cross sectional aja, tapi saya bicara cross tabulation. Misalkan Anda mengcross antara data nominal dengan data continue misalkan. Contohnya misalkan tabel atau misalkan data atau informasi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, itu kan nominal nih. Dengan berat badan misalkan atau dengan tinggi badan. Ya, laki-laki dan perempuan seperti kita tahu itu kan datanya nominal. Tapi untuk tinggi badan atau berat badan itu datanya data kontinu. Tapi kita ingin tahu mengcross nih menjadi satu tabel yang utuh, menjadi cross sectional gitu ya, silahkan. Ya. Kemudian juga ini dapat datanya dari BPS nih atau dapatnya dari orangnya langsung. Anda bisa kaitkan juga dengan sumber datanya tentunya. Jadi data yang diambil tadi, apakah itu primer atau sekunder, kemudian Anda coba cross-kan misalkan. Anda cross-kan data yang sifatnya yang nominal berdasarkan jenis kelamin tadi atau berdasarkan gender, gitu ya, dikaitkan dengan berat badan atau tinggi badan. Nah, kemudian Anda sajikan nih, apakah datanya tunggal atau datanya kelompok. Jadi ini kan bisa dalam satu tabel bisa memuat kelima ciri atau karakteristik dari satu data. Oke, sampai situ ada pertanyaan, silahkan. Ada yang mau nanya ke saya? Atau mau ditanya? Silahkan, ada yang mau nanya nggak?
Ada yang mau nanya? Amiruddin, suara saya masih terdengar jelas kah? Gumilang, suara saya terdengar jelas nggak? Terdengar, Pak. Oke, Irham, kedengaran suara saya? Terdengar Pak, jelas-jelas. Oke. Saya lanjut ya kalau gitu ya, kalau belum ada pertanyaan. Tapi silakan kalau ada tengah-tengah mau raise hand silakan ya. Oke, nah ini juga sama sebetulnya ya, bahwa bendera itu kan apa namanya, atau lambang negara itu kan pasti beda-beda ya tiap negara. Nah, ada yang menyebutkan bahwa data nominal dan ordinal itu data yang sifatnya kategoris atau kategorikal gitu ya. Jadi beberapa istilah yang terkait dengan apa namanya, pengelompokan data kategoris ya. Misalkan rentan, tidak rentan misalkan ya. Kemudian juga apakah itu misalkan satu isu menjadi masalah atau bukan masalah, itu juga kategorikal gitu ya. Nah, ini yang bisa kita lihat di sini. Nah, sebetulnya ini idenya bisa saya tarik ke atas juga sebetulnya. Tapi rasanya masa sih kita menggunakan data nominal yang bisa kita ukur berdasarkan satuan tertentu gitu ya. Nah, untuk kedalaman pemahaman ini nantinya mungkin kalau teman-teman yang ambil kuantitatif atau mau ngobrol lebih dalam silahkan gitu ya. Bahwa data ordinal itu bisa dijadikan sebagai data olahan yang sifatnya atau misalkan mendekati data continue-nya gitu ya. Dalam proses pengolahan data beberapa tools digunakan sebagai dasar untuk mengganti data yang ordinal menjadi data yang sifatnya interval. Jadi kalau misalkan Anda pernah mendengar yang namanya MSI misalkan gitu ya, Method of Successive Interval. Nah, itulah salah satu tools atau add-on yang kita gunakan di dalam apa namanya spreadsheet gitu ya, agar itu menjadi data yang sifatnya interval. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bukan saya bilang. Oh, kenapa? Nana mau nanya apa, Nak? Ini Pak, mau memastikan aja sih, ini kalau misalkan saya simpulin gitu ya, perbedaan ordinal sama nominal. Berarti kalau misalkan nominal tuh kan itu bisa buat bedakan ya Pak. Berarti kalau misalkan ordinal kan ada tingkatan. Berarti kalau misalkan si ordinal ini bisa dipakai buat mengurutkan gitu gak sih Pak? Kalau nominal kan cuma dua, nggak bisa diurutkan. Atau misalkan mempunyai karakteristiknya hanya membedakan saja, ataupun dua atau tiga Oh atau iya, ya itu nominal kan Pak yang membedakan. betul, hanya Kalau nominal. kalau ordinal ada tingkatan, itu bisa diurutkan nggak Pak? Oh cuma dua ya? Mau dua, mau tiga, mau lima, mau 10, misalkan Nasmi apa namanya, neliti 10 sumber data dari 10 negara, berurut nggak negaranya atau beda-beda nggak? Oh beda-beda. Nominal nggak kalau gitu? Nominal bisa dibedakan. Iya, nggak bisa jadi ordinal kan ya? Ya, kalau ordinal mah kan ada tingkatan ya. Maksudnya Ya, tuh kalau misalkan ordinal berarti kita bisa mengurutkan gitu Pak. Iya gak ya sih Pak? Ya, betul, betul. ya. Kalau ordinal itu diurutkan, tapi kalau nominal hanya Nominal enggak. Ya, oke, sip. Nuhun Pak. oke. Gitu ya. Nanti kita lihat di sini deh apa namanya. Nah, ini satu-satu kita lihat di sini ya. Bentar, bentar, bentar. Oke ya. Eh, ini data nominal ya. Jadi berdasarkan penggolongan tertentu saja. Gitu ya. Jadi bisanya diskrit karena saling
berdasarkan hasil penghitungan dan berbeda satu dengan yang lainnya. Saya akan tadi siapa terakhir nanya tuh siapa? Nanya ke yang jawab tuh siapa tadi? Saya, Pak. Saya tuh siapa? Raise hand dong. Syarifah, Pak. Bentar. Oh, ya, Syarifah saya mau nanya apa kalau gitu, Syarifah silahkan. NPM berapa ya? NPM 20. Siapa NPM 20? Raise hand. Saya Bapak. Siapa? Ada nggak? Syarifah ada nggak NPM 20? Saya Bapak Fatianada. Oh, Cia atau namanya. Nggak kenal saya Cia yang jauh ke Patianan, nggak kan bingung saya jadinya. Iya. Oke, Cia, saya pengen apa namanya ya? Pengen tahu nih, kalau kita bicara tentang data nominal gitu ya, kira-kira nih kata Cia, dari kali, dari bagi, dari plus dan minus gitu ya, kira-kira yang menunjukkan perbedaan yang mana tuh? Apakah kali, apakah bagi, apakah tanda minus, apakah tanda plus, apakah sama dengan atau tidak sama dengan, atau yang mana? Maksudnya gimana Bapak? Saya kurang ngerti pertanyaannya. Kalau misalkan kita proses ke transformasi nih ke pemahaman di dalam apa namanya simbol matematis gitu ya, ada kali, ada bagi, ada kurang, ada sama dengan, ada tidak sama dengan, ada lebih besar, ada lebih kecil. Nah, kira-kira yang hanya membedakan yang mana? Tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Iya deh kalau gitu ya. Yang semangat dong pagi-pagi suaranya kayak gitu. Oke ya, jadi bentuknya tidak sama dengan, itu hanya membedakan. Gitu ya, Nasmi lebih jelas ya. Kalau di simbol matematikanya sama dengan, tidak sama dengan gitu ya, itu seperti itu. Nah, untuk sajian datanya juga bisa digunakan menggunakan pie diagram, menggunakan diagram batang gitu ya. Karena apa namanya? Misalkan ini apa namanya? Pemilih partai misalkan kan berdasarkan jumlah misalkan bisa dalam bentuk ini, bisa dalam bentuk ini, namanya apa sih, pie diagram gitu ya, atau pie chart. Ini namanya Gumilang, ini namanya apa sih, histogram atau diagram batang? Permintaan Mas Alba tanya Gumilang, sudah saya tanya. Jawab, kalau nggak saya kurangi 2,5 poin. Diagram batang, Pak. Bener nggak? Vina, bener nggak, Vin? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Oke, kalau gitu saya nanya, itu ini feedback gimana sama barang nih, Mbak Vina, bedanya histogram sama diagram batang gitu, apa kalau gitu? Kalau histogram itu grafiknya nempel, Pak. Nempel, kayak perangko nempel. Oke ya, makasih ya, Vina ya. Nggak jadi, Gumilang, tapi nanti Gumilang ditanya lagi, tenang aja. Nah, sekarang data ordinal. Tadi yang kata kata Nasmi tadi nih, mempunyai urutan atau ranking gitu ya, atau bisa diurutkan berdasarkan jenjang atau kategori tertentu atau atribut tertentu. Nah, ini juga masih bersifat diskrit. Misalkan dulu waktu Anda SMA misalkan, juara ke-1, juara kedua, juara ketiga, gitu ya. Meskipun ada ukuran intervalnya dari 0 sampai 100. Tetapi disebutnya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Gitu ya. Atau misalkan Inara misalkan hasil lomba pidato bahasa Inggris misalkan juara pertama dari prodi A, prodi B, prodi C, prodi D misalkan. Ya.
ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Prodinya tidak bisa diurutkan. Nama prodinya nominal, tapi untuk juaranya itu kita bisa urut. Itu ya. Nah, saya nggak tahu ini contohnya katanya ordinal data gitu ya. Saya ngambil catch up dari internet. Bener nggak yang merahnya paling ada gitu, paling pedas. Yang ini yang ya lumayan pedas, yang ini pedas doang. Saya nggak tahu apakah betul atau tidak ya. Tapi contohnya seperti ini deh ya, untuk data ordinal. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau nanya? Atau Gumilang mau ditanya lagi nanti? Silakan, ada yang mau nanya nggak? Saya hitung sampai 3 ya. Kalau yang nanya, saya nanya nih. 1, 2, 2,5, 3. Oke, Gumilang, saya nanya Gumilang. Kalau 2,5 itu discrete atau continue? Continue, Pak. Continue. Wah, alhamdulillah bisa nanya. Nanti Gumilang boleh nanya, nunjuk siapa sekarang ya nanti ya. Oke, makasih. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, yang kata gue bilang barusan bahwa data interval itu bisa dibedakan, bisa diurutkan gitu ya, bisa juga diukur. Sudah ada satuannya, tinggi badan, kemudian data prestasi belajar gitu ya, atau misalkan jumlah volume air dalam satu toren misalkan, atau misalkan biaya satuan energi, misalkan listrik, misalkan, ya. Ini saya tidak akan berlama-lama, apalagi yang ini karena ini jarang sekali dipakai dalam ilmu sosial, gitu ya, jarang dipakai. Kenapa jarang dipakai? Kalau contoh klasik saja, misalkan Irham, misalkan kalau saya ngasih contohnya gini. Irham, dengar suara saya nggak, Irham? Dengar Pak, ada Pak. Suka-suka teh kabur, iya kahimna suka teh gitu. Nggak apa kan sambil mencatat. Oke, Ham, lebih enak mana kopi? Saya sebut merek nggak apa-apa ya. Kopi kapal apa dengan Stardust misalkan gitu ya. Yang paling enak yang mana? Kalau saya sih Stardust Pak. Oh, Stardust gitu ya. Oke, diberikan nih penilaian dari 1 sampai 10 misalkan, atau 1 sampai 8. Katakanlah misalkan dari rasa lebih enak yang Stardust gitu ya. Oke ya. Nah, misalkan Irham ngasih nilai 8 tuh untuk kopi Stardust karena enak katanya gitu ya. Nah, kalau kopi kapal api nggak biasa aja, itu mah B aja gitu ya. Ngasih skornya 2 nih. Gitu ya. Yang 1 2, yang 1 8 gitu. Per cupnya gitu, per cup dari satu kopi itu seperti itu. Nah, kalau bicara rasio, kenapa saya bilang itu jarang dipakai gitu ya. Kalau Stardust itu tingkat keenakannya itu disimbolkan dengan angka 8, dan kopi kapal apa itu dengan simbolnya angka 2, gitu ya. Nah, untuk tingkat kenikmatannya, bisa nggak sih saya pengen menyamakan, kan kalau misalkan 2 dikali 4 itu 8. Betul nggak? Dengan 4 cup kopi kapal apa, kenikmatnya sama dengan 1 cup kopi Stardust.
Boleh nggak saya seperti itu, Irham? Boleh nggak, Ham? Pakai rasio ya, Pak? Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Memang nggak boleh. Jadi meskipun nanti 4 cup itu bernilai 8, tapi tingkat kenikmatannya beda dengan hanya 1 cup kopi Stardust gitu. Kan dibandingkan, jadi memang nggak bisa. Gitu. Oke, sampai situ bisa dipahami kenapa juga data rasio itu jarang dipakai di dalam ilmu sosial. Bisa ya, dipahami ya. Bisa, Pak. Saya akan lanjutkan apa namanya. Nah, ini yang saya tanya ke Cia tadi, masa Cia lupa? Nominal itu gitu ya, ini kan sifatnya kategoris nih. Semakin tinggi ya semakin besar ininya apa namanya perbedaannya. Gitu ya. Bahwa yang namanya data nominal itu hanya bisa dibedakan. Sama atau nggak sama, selesai. Nah, kalau ordinal bisa dibedakan, bisa juga di ranking. Makanya di sini ada simbol matematisnya lebih besar dan lebih kecil. Yang interval bisa dibedakan, bisa diurutkan, juga ada jaraknya. Itu ya. Nah, yang ini, yang rasio lah yang paling bagus di sini ya. Cuma paling sulit dalam konteks penelitian ilmu sosial, jadi sangat-sangat jarang dipakai. Ya, ini cara. Nah, untuk cara bacanya pun bisa pakai kayak gini juga sebetulnya. Bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan ini. Silakan yang paling mudah Anda pahami yang mana, gitu ya. Bahwa untuk skala data tadi, ciri-cirinya, kalau rasio ini kan bacanya dari, dibacanya dari atas ke bawah gitu ya. Bahwa nominal itu, kenapa checklistnya hanya satu, karena hanya bisa dibedakan. Yang ininya nggak ada, yang ininya nggak ada, yang ininya nggak ada. Begitu pula dengan data ordinal. Bisa dibedakan, bisa diurutkan, tapi ininya bisa nggak ada, ininya nggak ada. Atau mungkin seperti ini juga bisa Anda buat lebih kompleks lagi, misalkan ya, bahwa untuk data nominal itu datanya kan hasil menghitung nih, data diskrit. Simbol matematikanya hanya sama dengan atau tidak sama dengan. Gitu ya. Nah, kemudian juga ini hanya berfungsi hanya memfasilitasi membedakan saja. Nah, untuk ukuran statistiknya hanya modus yang dipakai. Jadi, ini kenapa dulu Pak Fedri saya memberikan dasar juga bagaimana mencari modus, mencari median, mencari rata-rata gitu ya. Tujuannya ke sini sebetulnya. Biar Anda paham mana yang bisa dipakai untuk mengukur fenomena atau isu sosial. Karena kan kita bukan jurusan yang bukan ekonomi, meskipun ekonomi banyak angkanya, tapi kan kita bukan ekonomi, kita mah kesejahteraan sosial. Gitu ya. Kita bukan jurusan yang sifatnya harus mengukur. Nah, untuk yang ordinal juga sama cara bacanya. Gitu ya. Kemudian oke, sampai sini ada yang mau nanya? Silakan. Ada yang mau nanya? Silakan. Haifa, kenapa Haifa? Silakan Haifa. Bapak mau
Ini bareng-bareng semua. Bapak mau tanya yang central tendensi, Pak. Kurang paham maksudnya hubungannya sama yang skala itu kayak gimana ya, Pak, contohnya? Oke, yang skala itu gimana sih hubungannya central tendency? Apakah ponakan atau adik kakak gitu ya? Kan gini, central tendency itu kalau kita bahasakan gampangnya adalah kecenderungan data itu memusatnya kemana gitu. Kalau memusat berarti kan kalau modus yang paling banyak muncul gitu ya. Jadi kalau data nominal kita hanya bisa mengukur nih, bukan mengukur, menghitung jumlah mana yang paling banyak gitu kan ya Haifa ya. Nah, jadi kalau kita bahasakan central tendency measurement atau tingkat ukuran gejala memusat dulu waktu Haifa zaman muda kemarin gitu ya, ya semester kemarin maksudnya gitu ya. Tadi yang paling banyak yang mana? Kalau yang paling banyak berarti kan kita bicaranya nominal ya, karena hanya membedakan doang. Nah, itu hubungannya antara skala dengan central tendency. Gitu. Begitu pula dengan data ordinal. Lebih banyak ke angka 2, lebih banyak ke angka 3, lebih banyak ke angka 1. Misalkan, lebih banyak ke sering, lebih banyak ke kadang-kadang, lebih banyak ke tidak pernah. Lebih banyak yang tidak pernahnya misalkan. Modus, itu ukuran modusnya, mediannya tadi. Lebih banyak ke sering, yang mana yang sering, yang kadang-kadang, ada yang tidak pernah. Gitu Haifa cara bacanya. Nanti dipahami lagi ya, Haifa ya. Oke, Haifa. Terima kasih, Pak. Jelas ya? Sama yang lainnya gitu ya. Untuk skala data yang lain. Ini sudah ya. Ini sudah bahwa tingkat ini yang hanya membedakan saja. Nah, ini ditambahkan. Jadi cara bacanya macam-macam. Bisa Anda memahaminya dengan ini, bisa memahami dengan ini, bisa dengan ini ataupun dengan kayak gini yang simpel. Silakan yang paling Anda mudah paham yang mana. Nah, kenapa ini menjadi salah satu bahasan yang memang yang harus Anda pahami. Oh, Bang Fed lagi ngajar di kelas SPP. Apa perencanaan pembangunan ya? Benar nggak sih? Kelas apa itu teh? Iya Pak, kelas ini perencanaan pembangunan sosial Pak, angkatan 22. Oke. Oke ya, bentar saya kontak dulu kalau gitu, bentar. Saya lanjut aja ya kalau gitu ya. Nah, saya pengen tahu nih cerita dari sini. Mau kuis atau mau ini? Silahkan. Saya pengennya 1 minggu, tapi saya pengen hari ini aja. Kalau yang bisa jawab, berarti saya anggap dapat nilai untuk yang kuliah hari ini. Haifa mau nunjuk siapa Haifa? Karena kemarin kamu punya privilege nilai tertinggi, jadi kamu mau nunjuk siapa? Tugas kuali ini, silahkan. Nanti saya nanya. Mau nunjuk siapa kamu? NPM 6 kali, Pak. Sekarang jam 8:06. Siapa NPM 6? Raise hand, NPM 6 yang punya dosa, silakan. NPM 6. Siapa, Bah? Ada nggak NPM 6? Nggak ada Pak, nggak ada NPM 6. Nggak tahu sih Pak, nggak ada atau nggak masuk. Atau Kila mau jadi volunteer? Atau Zahra gitu. Silakan mau nunjuk siapa? Ini tanggung jawabnya ini soalnya tanggung jawabnya kelas nih. Kalau nggak bisa jawab, saya tugasin minggu depan. Tapi Bapak kalau saya, Bapak. Nasmi mau angkat tangan Pak. Udah angkat tangan. Angkat tangan.
Emang Saya ada? Bapak Nazmi. Udah angkat tangan. Ya silakan, Nasmi, jelasin. Ya Pak, contoh rencana judul skripsi ya. Kalau misalkan di kuantitatif, saya tuh rencananya mau pengaruh partisipasi masyarakat lokal terhadap pengembangan desa wisata berbasis community based tourism. Untuk studi kasusnya ini bisa kemungkinan berubah ya Pak, tapi ya saya pertamanya itu pengen studi kasusnya itu di program Ecoforestry Green Tourism di Bukit Senyum, Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Jadi, Kenapa saya memilih judul tersebut? kabul, Pertama, nggak boleh di Cikalong, terlalu dekat. kenapa Pak? Nggak boleh di Cikalong, terlalu dekat. Ciletuh. Tuh kan, iya Pak. Saya mengikuti saran dari dosen wali saya nanti mungkin ya untuk studi kasusnya. Tapi untuk judulnya tetap di pengaruh partisipasi masyarakat lokal. Kalau misalkan konsepnya nanti saya teorinya di CBT, apa sih berbasis masyarakat. Terus kenapa saya pilih judul tersebut? Pertama karena saya tertarik dengan makro ya Pak, lingkup makro. Terus kebetulan dosen wali saya juga fokusnya itu ada di makro gitu. Terus kenapa desa wisata? Saya juga tertarik desa wisata Pak karena eh, apa sih desa wisata sekarang kan banyak itu yang berbasis masyarakat. Terus penjelasan skala data yang akan gunakan ordinal karena nanti akan melihat apa ya seberapa besar sih pengaruh partisipasi masyarakat lokal di sana terkait dengan pengembangan desa wisata berbasis community based tourism itu, gitu Pak. Oke, makasih. Itu skalanya apa yang dipakai Ah, rencana? ini ordinal Pak, Hanya ordinal? ordinal nominal juga, Nah, nominal dan ordinal. ya Nominal itu nominal dan ordinal. karakteristik penduduk berdasarkan jenis kelamin, kemudian apa namanya mata pencaharian, kemudian juga itu kan nominal semua ya, berbeda semua ya. Ya betul Pak. Oke. Siapa lagi tadi yang raise hand? Saya pengen 3 orang. Tadi siapa yang raise hand? Silahkan. Kalau bisa jawab 3 orang dan saya agree, saya akan bebaskan dari tugas ini Anda. Silakan. Nggak ada? Oh, berarti tugas yang minggu depannya dikumpulin ya dalam saya hitung 1 sampai 3. Kalau nggak mau, saya tugaskan. 1, 2. Oke, dikumpulkan minggu depan ya. Saya nanti akan kumpulkan di Gform apa namanya terkait dengan kalau di kuantitatif seperti apa. Yang bebas tugas hanya Nazmi. Yang lainnya harus mengerjakan kalau gitu ya. Oke, Masih Nazmi, bisa nggak, Pak? kenapa? Masih bisa nggak, Pak, jawab? Nah, udah, saya pengen kalian asertif, iya atau tidak. Orang KS mah harus bisa bisa jawab ya atau tidak. Nggak mau saya. Udah kerjain minggu depan, dikumpulkan ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Kayaknya jangan di Gform deh. Saya pengen kalian tulis tangan deh kayaknya. Handwriting nggak mau saya minggu depan offline soalnya. Oke, terakhir urusan Nasmi ya, yang punya privilege untuk nunjuk siapa? NPM 39 ada gak ya Pak? Saya cek dulu. Gak ada Pak, ternyata. Maaf. Oh, nggak ada ya NPM 39. Oke, mau nunjuk siapa kalau gitu, Nasmi? Jam 8:12 ya Pak. NPM 12 ya Pak. Gak ada juga. Gak ada juga Pak. NPM berapa ya Pak? NPM ini deh Pak. Mohon maaf yang ketunjuk NPM 9 aja. Siapa NPM 9? Gumilang lagi dong. Bukan Gumilang mah. Saya Pak. Jarak Kisti Pak. Oh, Jahra, silahkan. Apa Pak? Apa ya? Apa? Enggak, kamu judulnya apa nih?
Judul kuantitatif, Pak. Ya, kira-kira apa? Apa ya, Pak? Mungkin pengaruh kualitas pelayanan sosial terhadap anak yang berhadapan hukum di lapas, Pak. Pengaruh kualitas pelayanan sosial terhadap anak yang Yang berhadapan dengan, berhadapan hukum. Ya. waduh, bagus sih, cuma ya bagus judulnya, itu sangat bisa kuantitatif. Atau mungkin jadi mixed method nantinya gitu ya. Kenapa alasannya milih judul tersebut? Pengen tahu saya. Eh, karena saya tertarik aja, Pak, apa ya, meneliti napi gitu, Pak. Ya, napi. Oh, jadi teman maksudnya gimana? Enggak. Napi yang mana? Harus jelas kan, harus jelas apa namanya, subjeknya harus jelas. Ya, anak yang berbadan hukum tuh di lapas anak kan, Pak, di LPKA yang di Sukamiskin. Jadi itu tuh anak-anak yang berhadapan hukum dan rata-rata mereka tuh kasusnya narkoba atau pencurian. Jadi saya tertarik gitu, Pak. Oke, nah kira-kira kalau bicara seperti itu, kalau kuantitatif, apa nih yang akan diukurnya kalau gitu? Pengaruh dari eh, apa ya, keefektifan pelayanan sosial ya, Pak. Betul seperti itu. Kalau misalkan efektivitas layanan sosial, itu tujuannya apa sih? Kalau misalkan Jahara pengen tahu nih, apa namanya, pengen tahu efektivitas layanan sosial atau pelayanan sosial lembaga pemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kira-kira tujuannya apa? Supaya ini, Pak, biar nanti untuk apa ya, selanjutnya kalau misalnya menentukan kebijakan gimana-gimananya tuh udah tahu gitu, karena dilihat dulu dari pengaruhnya apakah yang ini tuh efektif atau tidak gitu. Kan dari sekarang juga si APK itu tuh udah mulai menerapkan pelayanan sosial. Nah, saya pengen melihat pengaruhnya apakah itu efektif atau enggak. Dan kalau efektif nanti dikembangin, kalau enggak ntar dicari lagi kebijakan yang lebih tepatnya gitu, Pak. Keren, 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 keren. Bisa ya, bagus, bagus. Zahra, you have a privilege to choose one of the student from the screen, please. Mungkin sekarang dapat 15, absen 15. Absen 15 siapa? Silakan. Saya, Pak. Please, Salwa, maybe you want to present in English or in Bahasa? I think must be in English, okay? About the issues, about the potential, about the how to measure of the issues. Come on. Tapi Pak, maaf banget sih, sejujurnya belum kepikiran apa-apa, tapi mungkin saya coba ya Pak. Ya, silakan. Kalau nggak minus 20 soalnya. Aduh, aduh. Eh, saya tuh kepikirannya analisis hubungan eh, antara karena kan saya mau fokus ke HSO ya Pak, Human Service Organization. Nah, kalau saya sih kepikirannya kayak analisis hubungan dari pelayanan sosial Human Service Organization-nya, tapi belum tahu itu apa. Terus ke eh, pendidikan anak gitu Pak. Oh, hubungan antara apa namanya HSO dengan apa tadi? Wak, dengan apa, Wak? Dengan pendidikan anak gitu Pak. Tapi saya belum riset lebih jauh tentang ini. Oh, kalau HSO dengan pendidikan anak kira-kira apa tuh? Emang ada apa dengan isu tadi kira-kira kata Salwa? Bisa sih diukur. Cuma emang ada apa dengan isu tadi gitu? Pengen tahu saya. Lebih mengukur ke tingkat keefektifan gitu Pak. Dari program yang ada dari program yang udah direncanakan dan sudah diterapkan oleh organisasi ini gitu Pak. Nggak boleh sama-sama Zahra, cari yang lain cuma kok efektifan. Ini saya nggak ngikutin Zahra Pak. Boleh Tapi saya. saya serius Pak, jadi saya nggak ngikutin Zahra, tapi emang iya Human Service Organization gitu. Kan Nah, sehati, Pak. bahasanya jangan tingkat keefektifan, misalkan ganti dong dengan efektivitas, kan lebih 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 gitu ya. Jangan tingkat keefektifan. Bagus, Salwa. Makasih Tapi jawab. tapi boleh Pak ini Pak, kayak gini. Boleh.
Boleh, 50 boleh. Baik, terima kasih, Pak. Silakan, Salwa mau nunjuk siapa? Oke, Tuh, boleh Richard deh, Pak. Richard, silakan Richard. Oke Pak, mungkin kalau dari judul saya pengaruh transportasi publik Kota Bandung sebagai kebijakan sosial terhadap masyarakat di Kota Bandung, Pak. Pelan-pelan. Kamu lagi naik kendaraan, lagi ngobrol dengan Oh, teman saya. Silakan, siap pelan-pelan. Pak. Oke Pak, jadi kalau judul saya rencananya pengaruh transportasi publik Kota Bandung sebagai kebijakan sosial terhadap masyarakat di Kota Bandung. Oke, kenapa milih itu? Karena isunya sekarang kan macet di Bandung, macet dan polusi ya Pak. Karena Bandung udah mau, kalau berdasarkan berita, udah mau menyusul Jakarta sebagai polusinya lumayan lumayan bahaya Pak. Jadi karena kalau dari banyak literatur juga saya lihat artikel-artikel media transportasi publik sebagai eh, solusi Pak atas pemecahan masalah atas polusi dan kemacetan Pak. Kalau gitu, sebelum saya nanya ke Richard, pengaruh transportasi terhadap apa kebijakan tadi ya, gitu ya. Iya Kira-kira Pak. sudah pas belum sih? Siapa yang bisa memberikan apa namanya alasan terhadap yang Richard bilang barusan? Betul nggak? Betul nggak? Gini, pengaruh transportasi terhadap bla 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 kebijakan. Kan kita harus tahu dulu yang mana yang menjadi yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, gitu ya. Nah, kalau kan kita di KS nih, jadi Richard seharusnya kebijakan sosialnya yang di depan terhadap tadi kepada tingkat pengaturan misalkan transportasi umum di Kota Bandung. Kan isu peksosnya itu di kebijakan. Paham nggak Richard? Jangan di-mute dong. Oh iya Gim- Pak, tapi judul saya tuh yang jadi tuh saya tuh pengaruh transportasi publik Kota Bandung sebagai kebijakan sosialnya Pak terhadap masyarakat di Kota Bandungnya gitu. Apakah ya kayak gitu Pak? Jadinya fokusnya emang si kebijakan sosial ini, tapi kebijakan sosialnya itu dalam bentuk transportasi publik Pak. Kalau gitu boleh transportasi lokal. Tapi kan kamu bilang tadi pengaruh di awalnya, gitu ya. Kalau pengaruh berarti kan dua variabel, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kamu pasti bingung sekarang, jadi garuk-garuk kepala nggak gatal, nggak jadi masalah juga. Iya Eh, Pak. tapi yang jelas tadi, kalau misalkan yang Richard bilang barusan, itu akan masuk kepada jenis penelitian yang deskriptif kuantitatif, gitu ya. Tapi kalau yang ada pengaruhnya, berarti kita bicara tentang hubungan atau hubungan yang sifatnya kausalitas, bicara pengaruh. Minimal dua variabel tuh yang harus kita teliti. Tapi kalau yang awal, sorry, yang kedua, yang tidak ada kata pengaruh, tidak ada diksi pengaruhnya, itu bisa menggunakan tabel distribusi frekuensi saja sebagai dasar untuk analisisnya. Gitu ya Richard ya. Oke Pak, siap Pak. Mulai abu-abu ya. Belum jelas sih, tapi harus mulai abu-abu. Paham ya kenapa juga seperti itu penjelasan saya. Oke Pak. Oke, mau nanya ke saya Richard, silahkan. Kenapa Pak? Mau nanya ke saya atau gimana? eh Palingan belum sih Pak. Nanti mungkin bisa ada follow up question mungkin Pak buat untuk nanya Pak. Karena masih abu-abu Pak terkait kayak penentuan judul seperti itu Pak. Ya iyalah, gitu ya harus banyak belajar karena baru baru sedikit. Oke, Richard mau nunjuk siapa? Eh, saya mau nunjuk ini aja Pak. Sadam Pak, Sadam. Mana Sadam? Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini mah geus mandi Sadam. Udah tuh Pak, mau berangkat. Oke, Sadam bisa kasih judul? Nyebutin ini. Akan dijabarkan. Eh Sarannya juga belum kepikiran.
Aku naon juga tiba-tiba mati Sadam. Eta. Cimahi kayaknya lagi lemot Pak jaringannya. Oh ya sudah. Sadam nggak jadi deh kalau gitu. Richard mau nunjuk siapa? Oke Pak, saya mau nunjuk Pak. nunjuk Morin Pak, Morin Pak. Ya, Morin. Mana Morin? Morin saya Iya, saya Bapak. saya pin loh kalau kamu nggak jawab. Silakan. Enggak, ini jawab. Iya, maaf, Bapak. Apa lagi? Cepat. Cepat dijawab. Oh, judulnya. Saya juga sebenarnya belum tahu banget, cuman paling dari saya tuh pengennya pengaruh penggunaan token ekonomi terhadap motivasi belajar siswa di Panti Asuhan Aisyah Rancaike. Nah, alasannya itu karena waktu itu semester kemarin tuh sempat ke sana juga gitu untuk mengerjakan tugas gitu. Terus kayak pengen tahu aja kayak sejauh apa sih efektivitas token ekonomi itu terhadap motivasi belajar siswa gitu. Sebenarnya fokusnya ke siswa kelas 3 SMA gitu yang mau UTBK yang mau dapat universitas itu. Jadi pengen tahu aja kayak si token ekonomi teli ini seberpengaruh apa terhadap motivasi belajar siswa. Sorry Bapak. Ya. Terus, Oh, minus 20. ih, maaf banget. Gak tahu tiba-tiba ada yang nelpon. Gitu. Langsung mukanya merah dia. Ya, terusin Morin. Ya, terus untuk penjelasan data pengukurannya, sepertinya pengen nominal. Ordinal, sorry. Dah, sekian. Dan ordinal ya. Oke, makasih Morin. Ya, sama-sama Bapak. Tadi siapa yang jawab? Pertama Nasmi, kemudian Salwa, kemudian Jahra, kemudian Richard, dan Morin ya. Betul? Ada yang belum saya sebut nggak? Sudah semua Richard? Morin udah saya sebut semua belum? Sepertinya sudah. Sudah Pak. Kalian bebas dari tugas ini ya, yang lain ngerjain. Pak saya mau Pak. Udah lewat Oh, tadi. sinyalnya udah bagus Pak. Aduh. Enggak. Padam. Allah Akbar. Udah lewat. Oke ya, saya lanjut ya. Kalian yang berlima bebas dapat nilai A dulu dari saya untuk apa namanya dari jawaban yang kalian buat sekarang ya. Yang lain ngerjain, baru saya nilai nanti ya. Pak, tolong Pak. Salah sorangan Sadam, bukan salah gue. Saya lanjut ya, oke. Ini tugasnya nanti ya, ini ya yang tadi ya. Nah sekarang nih, kan tadi banyak nih yang Richard nanya ke saya apa namanya, kok seperti ini, kok nggak bisa, segala macam dan lain ya. Jadi sebelum kita menentukan judul dalam pendekatan kuantitatif gitu ya, itu harus tahu nih selain data itu Anda juga harus tahu yang namanya variabel gitu ya. Variabel ini konsep gitu ya, tapi punya nilai. Misalkan gini, apakah gender itu atau jenis kelamin itu merupakan variabel? Iya. Kenapa dikatakan variabel? Dia punya dimensi laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Apakah misalkan mata pencaharian itu variabel? Iya, dia punya jenjang. Apakah pendidikan itu variabel atau bukan? Pendidikan itu variabel atau bukan? Siapa nih? Morin nunjuk siapa, Morin? Atau mau Morin lagi? Mau nunjuk? Mau ditunjuk? Kenapa Bapak? Kamu mau nunjuk atau mau ditunjuk lagi nih sama aku? Mau nunjuk. Nunjuk siapa? Maaf banget. Siska deh. Siska. Mana Siska? Siska bisa raise hand nggak Siska? Lagi nun jauh di sana Siska soalnya. Saya belum dengar suaranya Siska. Oke, gimana sehat dirimu di sana? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Siska, kalau pendidikan itu variabel atau konsep? Menurut saya pendidikan konsep, Pak. Yang variabel itu tingkat pendidikannya. Keren, bagus. Kamu dapat poin dari saya. Ya. Jadi
Kalau pendidikan saja itu konsep. Tapi kalau tingkat pendidikan, tingkat partisipasi, tingkat layanan sosial, nah itu kita bicara tentang variabel, ya. Jadi ini beberapa definisi variabel. Jadi Anda terserah mau memahami variabel dari siapapun silahkan. Ini dari Nasir, dari Umas Karan, dari Sugiono, padahal juga dari Newman juga ada, dari Earl juga ada, dari Haberman juga ada, silahkan. Dari Creswell juga ada, gitu ya. Silahkan yang paling paham menurut Anda yang mana, dari ahli yang mana, gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang apa tadi yang dikatakan Salwa atau Zahra nih, kinerja jaringan organisasi, ya mau apanya tuh, mau efektivitasnya, atau mau kemananya, ya silakan. Gitu ya. Nah, lebih jauh gitu ya, bahwa ini kan sebetulnya tinggal gimana kita nih yang mau neliti. Kalau kata Richard tadi, saya tetap pengen transportasi gitu ya, tapi dikaitkan dengan kebijakan ya silahkan saja, nggak jadi masalah gitu. Tapi apapun itu ya Anda harus jelas gitu ya, karena kalau kita bicara tentang variabel itulah yang akan kita teliti. Siska mau nunjuk siapa Siska? 25 absen NPM 25 ada nggak? NPM 25 siapa? Kira Caira udah. Siska nunjuk siapa? Caira udah. Jam 8.29 absen 29. 29 siapa 29? Nggak ada kayaknya 29. Nggak ada 43. 43 siapa 43 tadi? Saya Pak. Marwah, silakan Marwah ya. Marwah, kalau variabel penelitian itu kata Marwah itu subjek atau objek ya? Ini kuliah awal nih, balik lagi saya. Punten sebentar Pak, saya lihat catatan. Oh, jangan lihat catatan, itu mah harus disimpan di dalam kepala. Hei, Marwah, subjek atau objek? Kalau misalnya variabel itu subjek. Variabel itu subjek. Objek Pak. Hah? Objek menurut saya. Kenapa objek? Kalau objek itu kan berbicara tentang judul penelitian gitu ya Pak, karena jadi variabelnya itu maksudnya kayak isu yang diteliti, kayak misalnya pemberdayaan masyarakat atau pelayanan sosialnya gitu Pak. Oke. Kalau subjek apa kalau gitu? Subjek itu sumber datanya kayak populasi dan sampel. Ya, itu jawabannya Marwah. Jangan kemana-mana, tadi langsung jawab begitu ya. Dipahami. Bagus Marwah jawabannya. Itu ya, jadi itu bahwa variabel itu objek risetnya. Jadi apa yang akan kita otak-atik, tapi juga ditetapkan oleh peneliti gitu ya. Kenapa ditetapkan oleh peneliti? Nanti ini yang terkait dengan objek riset ini, Anda kan harus mencari pendukungnya nih, pendukungnya secara teori. Jadi kenapa juga para dosen, peneliti, tolong Anda buat artikel ya, gitu. Objeknya apa gitu ya. Di dalam artikel, di dalam jurnal itu ada yang namanya tinjauan pustaka atau tinjauan konseptual gitu ya. Nah, pustaka inilah sebetulnya, iya, Morin, kamu tuh lagi ngobrol sama siapa sih? Enggak, Babu tadi Nah, speakernya dia hilang. jangan rame terus, hei, biarin aja sendiri-sendiri. Ya, jadi jadi saya lupa jadinya, ke distract jadinya sama kamu. Sampai mana barusan saya ya? Sampai mana barusan sama Marwah?
Marwah, sampai mana barusan saya? Yang ini bukan Eh, Pak, tinjauan Kode pustaka. penelitian. Makasih Irham. Jadi apa namanya, kalau kita bicara tentang objek dan kemudian Anda bicara ditugaskan oleh dosen terkait dengan artikel atau apapun, sebetulnya itu akan apa namanya, mempertajam nalar Anda untuk memilih isu yang sudah ada nih sumber-sumber sebelumnya. Apakah hasil penelitian sebelumnya, apakah itu berdasarkan tulisan studi literatur gitu ya, itu akan menjadi penguat bagi Anda untuk menentukan bahwa isu tadi punya manfaatnya, punya tujuannya gitu ya. Apakah itu nanti untuk mendukung teori atau konsep tadi atau hasil penelitian tadi, atau bahkan mungkin ditemukan nih apa namanya, isu-isu baru, temuan-temuan lapangan baru gitu ya. Nah, variabel juga nantinya akan menjadi dasar bagi Anda untuk, kalau versi penelitinya Anda akan simpen nih di kerangka pemikiran kalau dalam skripsi ya. Jadi kerangka pemikiran itu tidak boleh ada lagi yang namanya kutipan-kutipan nantinya. Karena kerangka pemikiran itu hasil pikiran Anda, nama juga Anda membuat kerangka gitu ya. Cuma dasarnya dari tinjauan pustaka yang Anda buat sebelumnya. Jadi dari pustaka tadi Anda menyimpulkan, oh dari pustaka-pustaka tadi saya simpul ini bahwa saya ingin meneliti tentang token ekonomi misalkan yang kata Morin tadi, misalkan. Karena tadi dijawab tuh, tapi secara teoretik dulu, kan dari tinjauan pustaka dijawabnya. Jadi menjawab identifikasi masalah Anda nantinya kalau kerangka pemikiran secara teori. Pak, kalau gitu di mana dibuktikannya? Nanti di dalam definisi operasional yang Anda turunkan ke dalam instrumen penelitian. Barulah nanti Anda analisis hasil lapangannya seperti apa. Gitu, digabungkan nih data-data yang Anda peroleh berdasarkan instrumen penelitian. Yang tentunya isinya instrumen tadi adalah tadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jawaban-jawaban dari kerangka pemikiran yang sudah Anda buat sebelumnya. Itu ya. Jadi ini Anda silakan baca di sini bahwa apa namanya, pentingnya variabel ya harus juga Anda pahami dari sekarang, gitu ya. Oke, sampai situ ada yang ingin Anda tanyakan? Silakan. Saya lanjutkan ya. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Irham, mau nanya nggak? Atau jelas, Irham? Ini Pak, boleh diulang lagi nggak Pak yang ini yang tentang variabel penelitian tuh saya belum terlalu nangkep gitu Pak. Yang Bapak nggak jelasin tadi. Bedanya yang objek sama subjek itu ya. Ya. Kalau subjek itu kan sumber datanya. Misalkan tadi apa namanya, Richard ingin meneliti tentang efektivitas atau transportasi umum yang apa dari perspektif kebijakan sosial misalkan. Nah, kalau bicara seperti itu kira-kira siapa ya yang di sumber datanya? Atau data itu bisa digali dari siapa ya? Gitu. Atau misalkan yang Morin tadi, pengaruh token ekonomi terhadap apa bla 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 segala macam. Nah, kalau pengen tahu tentang info itu, saya nanyanya ke siapa ya? Nah, itu maksudnya ke sana Irham, kalau subjek. Ya. Atau misalkan tadi misalkan siapa Nasmi tadi tentang pengaruh apa tadi teh CD misalkan dalam program CBT terhadap pengembangan desa wisata misalkan. Itu kan makro katanya tadi ya.
Nah, kira-kira kalau meneliti seperti itu, sumber datanya siapa ya? Atau misalkan kalian terkait dengan praktikum komunitas misalkan, dari hasil assessment, dari hasil familiarisasi misalkan, ditemukanlah masalah. Masalahnya misalkan tadi kebersihan lingkungan atau masalah sampah misalnya. Nah, kira-kira kalau pengen beresin masalah itu, siapa ya sumber datanya atau siapa subjeknya? Gitu ya. Nah, itu HAM terkait dengan subjek dan objek. Gampangnya adalah subjek sumber data, objek itu variabel riset. Itu aja sih sebetulnya. Oke, Ilham? Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Silakan teman-teman yang lain. Kenapa Siska? Silakan Siska. Izin tanya Pak tentang variabel. Itu misalkan kan ada banyak di judul-judul penelitian gitu ya. Kayak taruhlah misalkan meneliti tentang kebijakan, pengaruh kebijakan bla 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 bla. Nah, yang menjadi variabel itu pengaruh kebijakannya itu, terus nanti subvariabelnya ada kebijakan, kan kebijakan banyak, kebijakan sosial, kebijakan ekonomi dan lain-lain, atau variabelnya itu bisa dipilih dari salah satu itu, udah kebijakan sosial gitu. Maksud saya variabel yang dimaksud dengan variabel kebijakan, terus nanti subvariabelnya diturunin lagi jadi kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, atau variabelnya itu pilih salah satu dari itu. Pak. Oke, bagus pertanyaannya ya. Pak, cuma sebelum saya jawab, jangan Anda ini ya, ulangi lagi tentang subvariabel. Nggak ada subvariabel dalam metode penelitian. Tapi ada juga beberapa dosen yang pakai itu. Tapi nggak ada bagian dari variabel itu, nggak ada. Nah, untuk subvariabel itu namanya dimensi. Ya, kalau nggak aspek gitu ya, Siska ya, digantinya ya. Jangan subvariabel. Ganti dimensi aja. Pak, ada kebijakan sosial, ada kebijakan ekonomi, atau kebijakan saja. Inilah fungsi dari definisi operasional. Jadi Siska itu akan membatasi variabelnya yang mana, berangkat dari konsep yang mana sehingga menjadi variabel. Apakah bicara dari kebijakan, nanti diturunkan ke dalam dimensi kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, kebijakan publik misalkan. Atau titik awalnya Siska dari kebijakan sosial langsung. Kebijakan sosial sebagai variabel. Diturunkanlah misalkan ke dalam 4 dimensi, misalkan yang kata Gilbert Terrell misalkan. Kayak gitu, Siska. Jadi itu sangat bergantung dari kerangka pemikiran dari definisi operasional yang Siska buat nantinya. Gimana? Clear kah, Siska? Ya, sudah. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Saya lanjut ya. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, artinya apa? Bahwa inilah simpulan dari definisi variabel yang apa namanya sebagai objek penelitian yang akan Anda teliti, gitu ya. Seyogianya memang harus bisa diukur kalau di kuantitatif. Apakah ukurnya tadi nominal, ordinal, interval, rasio, silakan gimana Anda. Tergantung dari kedalaman atau kedalaman pemahaman Anda terkait dengan objek tadi atau kedalaman terkait dengan isu atau variabel tadi. Gitu ya. Silakan. Nah, yang Irham tanya nih, variabel sebagai objek penelitian. Jadi bisa dilakukan, ini saya belum edit lagi nih, berjalan, kalau berjalan itu kaki urusannya, nggak apa-apa ya. Bisa dilakukan atau dapat diartikan sebagai objek dari satu riset atau satu penelitian. Ya. Dengan kata lain, prinsip yang dilakukan dalam proses penelitian ini, salah satunya tadi proses pengumpulan data yang dibentuk, kalau kata Siska tadi dibentuk dari variabel penelitian. Yang mana nih Pak? Yang kebijakan atau kebijakan sosial? Bagusnya yang mana ya Pak ya? Ya silakan. Data, informasi, baik itu dari literatur, baik itu dari hasil observasi, silakan. Itu sebagai penguat
di kerangka pemikiran yang nantinya akan Siska tetapkan sebagai operasionalisasi variabel Siska sendiri atau teman-teman sendiri gitu. Kalau yang namanya operasionalisasi variabel kan sudah sangat-sangat operasional. Dasarnya dari mana? Dari definisi yang kalian buat. Definisi operasional yang mana yang kalian buat? Dasarnya dari mana? Dari kerangka pemikiran yang kalian buat juga. Kalau kerangka pemikiran musuhnya dari mana? Ya dari tinjauan pustaka dong. Gitu ya. Jadi itu apa namanya? Runtutannya seperti itu. Ya. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, variabel diterjemahkan dalam data tadi, ke dalam instrumen nantinya tentunya ya, dan lain-lain. Silahkan Anda kemas dalam bahasa atau diksi yang paling pas. Kenapa saya apa namanya sangat concern dengan diksi yang ada di dalam judul penelitian? Ya, contohnya gini, hubungan apa tingkat pendidikan dengan pola perkembangan kepribadian. Yang kedua adalah misalkan pengaruh tingkat pendidikan terhadap pola perkembangan kepribadian anggota keluarga. Satu diksi saja, hubungan atau garis miring atau slash pengaruh, itu akan juga berdampak atau berpengaruh kepada pustaka yang Anda buat. Padahal kata-katanya cuma hubungan dan pengaruh. Atau tadi, yang contoh Richard tadi, pertama bicara tentang pengaruh, yang kedua bicara langsung ke variabel. Itu juga akan berpengaruh. Nah, kakunya pendekatan kuantitatif ya di situ. Tetapi Anda nanti bisa langsung ngebut kalau sudah ditetapkan sebetulnya. Pak, gimana dengan kualitatif? Kalau di kualitatif, misalkan seperti ini contohnya. Anda pernah dengar konsep dukungan sosial, pernah dengar kali ya, misalkan yang dari Sarafino misalkan, Anda pernah dengar ada dukungan sosial, dukungan ekonomi, ada dukungan informasional, dan apapun lah dukungan komunikasi, misalkan seperti itu. Ada 4 dimensi. Dari teorinya Sarafino misalkan, Anda melakukan pendekatan kualitatif. Nah, di lapangan, ternyata Anda menemukan aspek lain nih. Ternyata teori Sarafino ini kan hanya 4. Ternyata ada dukungan yang lain di dalam apa namanya fenomena yang Anda temukan. Ada dukungan penggunaan teknologi misalkan. Belum ada kan teorinya. Anda nyari lagi teorinya. Balik lagi ke awal. Ada nggak nih dukungan sosial yang nyambungnya ke aspek teknologi? Anda harus cari. Nah, biasanya kalau pendekatan kualitatif sifatnya proses. Tapi kalau pendekatan kuantitatif biasanya tahapan. Kalau proses itu berarti dari awal sampai akhir kan gitu ya. Bisa bolak-balik juga. Tapi kalau tahapan biasanya sifatnya kaku dan sudah ditetapkan dari awal. Cuma ada kekurangan kelebihan. Ada kelebihan kuantitatif, ada kekurangan kuantitatif. Ada kelebihan kualitatif, ada kekurangan juga kualitatif. Ya cuma nggak sekarang nanti. Setelah UTS saya bahas ya, bukan sekarang. Nah, terkait dengan diksi yang saya bilang tadi sama Anda, misalkan kenapa juga diksi menjadi salah satu concern gitu ya. Saya ngambil contoh ekstrim yang dari Richard tadi gitu ya, pendekatan ini. Apa tadi? Richard bisa diulangi judulnya apa tadi Richard yang transportasi? Pengaruh transportasi publik sebagai kebijakan sosial terhadap masyarakat di Kota Bandung. Nah, beda lagi kan? Udah ketiga kali ini beda lagi nih. Tadi nggak ada pengaruhnya langsung ke transportasi gitu ya. Nah,
Hmm. Hati-hati ya, hati-hati ya. Nih, variabel independen itu yang mempengaruhi. Nah, saya pengen tahu apakah transportasi umum akan mempengaruhi kebijakan sosial yang ada di Kota Bandung, atau justru kebijakan sosial yang akan mempengaruhi, gitu ya? Atau tadi, apakah token ekonomi akan mempengaruhi apa tadi kata Morin, atau misalkan apa tadi Morin? Token ekonomi terhadap apa Morin? Motivasi belajar. Apakah motivasi justru akan mempengaruhi pola token ekonomi misalkan? Kalian tetapkan dulu yang mana yang menjadi variabel utamanya atau variabel bebasnya sebagai isu, sebagai objek riset utamanya yang mana. Itu ya. Nah, kalau Anda sudah tetapkan, barulah Anda tetapkan variabel yang dipengaruhinya. Gitu ya. Apakah token ekonomi akan mempengaruhi motivasi atau justru motivasi akan mempengaruhi. Nah, itu silahkan Anda tetapkan. Penetapannya di mana? Tadi ya di dalam definisi operasional. Ya. Nah, kemudian kita bicara tentang variabel moderasi atau variabel intervening, ini sama-sama saja sebetulnya ya, nggak jadi masalah. Silakan Anda baca lagi nanti seperti apanya ya. Contohnya gini, pengaruh tingkat pendapatan terhadap prestasi belajar mahasiswa atau pengaruh tingkat uang saku mahasiswa terhadap IPK mahasiswa misalkan kayak gitu ya. Nah, kan nggak ada hubungannya apa namanya uang saku dengan IPK. Yang ada itu adalah proses belajar kaliannya kan gitu. Itu yang namanya variabel moderasi atau intervening. Itu ya. Nah, sudah mulai panas kepalanya ya. Apaan nih gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga proses pembelajaran. Apa yang namanya independen, dependent, moderator, intervening, dan lain-lain. Atau mungkin gini, variabel kontrol gitu ya. Dikendalikan atau dibuat konstan. Misalkan gini, kalau di pendekatan kuantitatif, misalkan apa namanya Siska ingin meneliti tentang efektivitas pelayanan sosial di panti A misalkan ya, efektivitas pelayanan sosial di panti A misalkan. Ukurannya misalkan katakanlah ekstrim misalkan, sangat efektif sampai sangat tidak efektif. Misalkan seperti itu. Satu variabel kan, tapi pengen tahu efektif atau enggak gitu. Sangat efektif, skornya 5, efektif 4, biasa-biasa saja 3, tidak efektif 2, sangat tidak efektif 1 misalnya. Variabel kontrolnya yang mana kalau gitu? Yang biasa-biasa saja, yang netral. Jadi semua jawaban informan, semua jawaban responden dianggap netral, sesuai gitu, tapi biasa-biasa saja. Tapi kan jawaban informan atau jawaban responden kan bisa saja menjawab tidak efektif atau sangat efektif, atau sangat efektif atau sangat tidak efektif. Bisa aja ke sana. Nah, seperti itu contohnya ya. Atau confounding variable misalkan, yang dapat mempengaruhi variabel independen atau maupun variabel dependen. Gitu ya. Misalkan apa namanya ya? Pembelajaran mahasiswa di atau daya dukung pembelajaran mahasiswa di Jatinangor, di Unpad Jatinangor misalnya, daya dukung misalnya. Kan daya dukung itu bisa dari orang tua, bisa dari teman terdekat gitu ya, bisa numpang gitu, misalkan Cia numpang sama Mori atau Mori numpang sama Cia, saya nggak tahu gitu ya, ada di situ. Daya dukung kan gitu ya, tapi nggak mempengaruhi proses penelitian, proses pembelajaran yang kita lakukan sekarang. Itu contoh ekstrimnya seperti itu. Ya,
Nah, nanti Anda lihat nih, analogikan beberapa contoh yang saya bilang sesuai dengan statement yang kita bahas pagi hari ini, ya silahkan Anda bahas lebih dalam lagi. Ya, sebentar, sebentar. Nah, saya pengen buat dulu daftar hadir. Soalnya bagi yang kabur barusan, jadi saya akan buat. Oke, karena banyak yang kabur ya, jadi saya akan bisa dibuka sama kalian itu. Coba lihat dulu. Vanessa bisa kebuka nggak, Vanessa? Hati-hati ya, jangan ngabsenin orang, saya hanya satu kali submit. Bisa nggak? Jadi Naufal sama Raymond itu pakai HP absennya, kalau nggak akan bisa kamu. Hanya sekali soalnya. Fanin kok ngilang, Haifa kok ngilang, pakai HP pasti. Ada yang sudah berhasil? Misi? Sudah Pak, saya. Sudah. Udah, Pak. Oke ya. Saya akan lanjut lagi ya ke mana sih barusan? Ini. Nah ini eh, itu yang ada yang hilang lagi ya, ada yang kabur lagi, nanti saya cek lagi. Nah ini yang saya bilang ke Siska tadi, Siska nggak boleh ada subvariabel ya, adanya itu hanya dimensi. Kalau di kualitatif ini namanya aspek. Judulnya ini bukan variabel tapi fokus penelitian nanti, konsep bicaranya ya. Nah ini akan menjadi indikator-indikator tadi, menjadi indikator dan lain-lainnya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana variabel itu bisa diukur,
Ya seperti ini, gitu ya. Misalkan contohnya misalkan ini dimensi ekonomi misalkan diukur dari apakah Anda diberikan uang saku oleh orang tua Anda? Pertanyaannya. Parameternya ya dan tidak, ukurannya nominal. Di sini ada parameter sebetulnya satu lagi. Misalkan jumlah uang diberikan oleh orang tua Anda cukup, tidak cukup, atau sangat memadai, biasa saja atau tidak cukup. Gitu ya. Kemudian, nah itu contohnya. Atau misalkan menggunakan data interval. Jumlah uang saku 500 sampai 1 juta, 1 juta 1 sampai 2 juta, yang ketiga di atas 3 juta misal. Bisa kayak gitu. Nah, 1 juta sampai 2 juta itu namanya parameter. Tapi indikatornya tetap terkait dengan dimensi aspek ekonomi atau dimensi ekonomi gitu ya. Gitu contohnya Siska ya. Mudah-mudahan bisa lebih clear. Jelas? Ya, contohnya seperti itu. Nah, sorry ini Creswell bahasanya ya. Nah, kalau kita bicara tentang contohnya, kalau partisipasi itu konsep, tapi kalau tingkat partisipasi atau partisipasi masyarakat itu sudah menjadi variabel. Tapi kalau partisipasi saja adalah Anda hanya bisa mendefinisinya kan, hanya bisa mendefinisikan saja. Nah, bagaimana cara mengukur partisipasi? Apa yang menjadi indikatornya? Misalkan, ikut serta dalam perencanaan kegiatan community development, misalkan. Mengikuti pertemuan, parameternya. Misalkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau sering, kadang-kadang tidak pernah, dan lain-lain. Atau misalkan memberikan masukan, memberikan ide, misalkan idenya brilian, biasa saja, atau misalkan idenya asal-asalan, asal bunyi, misalkan. Itu parameternya. Ya. Atau misalkan kita pengen tahu menghubungkan antara partisipasi dengan efektivitas pembangunan di desa. Misalkan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan desa, misalkan. Langsung diduain sama Anda. Nah, kalau efektivitas itu adalah perbandingan output dan input, misalkan. Makanya di sini ada jumlah hasil. Hasilnya bisa satuannya interval. Atau bisa yang ordinal, banyak, sedang, atau sedikit. Atau sekian ton, di atas sekian ton, atau banyak di atas sekian puluh ton, misalkan. Dari waktu, misalkan, 1 bulan, 2 bulan, di atas 3 bulan. Tenaga yang digunakan misalkan dihitung dari misalkan jumlah jam kerja misalkan. Itu ya. Nah, untuk yang contoh tadi yang kebijakan misalkan efektivitas transportasi umum misalkan Richard bisa lihat nih apakah ini saya bilang tadi pelayanan umum di sini. Apakah lihat dari tanggapannya? Oh, ini bedanya respon dengan opinion gitu ya. Kalau respon itu adalah kenapa dalam kuantitas namanya responden? Karena kita melihat respon sebetulnya dari responden. Kalau informan, ya kita cari info dari yang mau ngasih info, itu pendekatan kualitatif. Kalau persepsi bisa ke siapa saja sebetulnya, gitu ya. Dan ini skalanya berbeda, biasanya menggunakan skalanya yang Likert misalkan, atau Goodman, atau dan lain-lain. Nanti kita akan lihat. Ini ya beberapa contoh operasional dari ini ya. Ini sebetulnya sudah saya jelaskan barusan. Nah, bisa nggak sih sebetulnya konsep menjadi variabel? Bisa. Ya, gini. Contohnya kayak gini. Apa namanya? Richard nih, contoh-contoh. Ini kalau yang live kayak gitu kan ketahuan ya di dalam recording saya ya. Jangan salahkan saya kalau tiba-tiba nanti ada yang aneh-aneh nilai Anda. Ini ya, kebijakan. Nah, kalau kebijakannya masih konsep nih. Gitu ya.
Nah, kalau kebijakan sosial, itu sudah menjadi variabel. Kalau kesejahteraan, masih konsep. Dengan nambah diksi satu kata saja di sini, ketahuan nih. Program itu konsep, tapi kalau sudah program pemberdayaan, program lain-lain, itu menjadi variabel. Miskin itu konsep. Dia apa kan ada kemiskinan struktural, ada kemiskinan macam-macam konsepnya. Ya masih konsep. Tapi kalau sudah bisa ada tambahan satu kata saja, ini akan menjadi satu variabel yang bisa Anda tulis. Ya, itu contohnya. Nah, ini kan jadi bekal nih untuk Anda minggu depan apa namanya? Buat tugas gitu ya. Silakan ada pertanyaan atau masih mau? Kayaknya sudah mulai ini pada panas kepalanya ya, dikasih penjelasan barusan berupa pemahamannya ya. Tadi ada yang minta PPT, enggak, baca dulu aja. Belum saya kasih. Nah, mudah-mudahan minggu depan nggak ada kuis dari saya ya. Mudah-mudahan. Ya kan saya bilang mudah-mudahan, Safa. Karena bisanya offline atau misalkan nanti ke depan kayak atau seperti apa saya nggak tahu. Irham bisa bantu saya, Irham? Bantu apa Pak? Punten? Tolong di layar 1, layar 2 di foto, kirimin ke saya. Saya mau sesuaikan dengan kehadiran teman-teman. Yang kabur nggak akan saya coret nanti. Oh, oke Pak, siap. Saya bawa ya. Ya ini kenapa Richard kenapa ngacung? Mau nanya, Pak. Mau nanya dulu Cina Kela. Nanya dulu. Nanya apa Richard? Mau mastiin, Pak, berarti kalau kuantitatif itu harus wajib 2 variabel ya, Pak ya? Bebas dan terikat. Enggak. Variabel kuantitatif itu satu variabel pun bisa. Kan saya kasih contoh tadi yang Richard itu kalau misalkan apa namanya bisa jadi satu variabel. Deskriptif, kuantitatif. Ada 3 macam nih untuk penelitian kuantitatif. Ada deskriptif kuantitatif, ada apa namanya komparatif kuantitatif, yang ketiga itu asosiatif. Asosiatif itu bicara hubungan atau pengaruh. Nanti kita bahas. Belum sampai Richard ya, belum sampai ya. Tapi ada 3 jenis, jadi tidak wajib 2 variabel. Kata itu zaman saya kuliah, harus 2 variabel atau lebih ya nggak gitu juga gitu kuantitatif. Ngapain kalau misalkan bisa 1 variabel, kenapa enggak? Bisa diukur gitu. Oke, Richard, nanti kita bahas di pertemuan berikut. Oke, makasih Pak. Udah cukup, Pak. Oke. Cek, silakan. Jadi saya akan cross check ya. Aisyah mah kayak gini mah nggak main-main kalau kayak gini. Silakan sama Irham di foto, dikasih kode aja Irham. Oke Pak, siap. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide 2. Bentar. 1, 2, 3. Oke, Irham tolong diberikan pengumuman di dalam grup kuantitatifnya gitu ya. Dikasih pengumuman aja di situ. Yang terhitung masuk kehadiran kuliah hari ini, ya. Oh, iya Pak, siap. Oke.